Di sebuah desa terpencil, tinggal seorang anak tiri bernama Ali. Sejak kematian ibunya, Ali hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tiri yang sangat kejam. Mereka memperlakukan Ali sebagai pembantu dan merendahkan martabatnya setiap hari. Ali seringkali harus bangun pagi-pagi untuk memasak, membersihkan rumah, dan mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Meskipun begitu, Ali tetap berusaha bertahan karena ia merindukan kehangatan keluarga yang pernah ia miliki. Namun, kehidupan Ali semakin sulit ketika ia mulai bersekolah. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkannya dan membuatnya terlihat bodoh di depan teman-temannya. Suatu hari, ketika sedang mencari kayu bakar di hutan, Ali bertemu dengan seorang kakek bijak bernama Kakek Ahmad. Kakek Ahmad melihat kesedihan di mata Ali dan memutuskan untuk membantu anak tiri itu. Kakek Ahmad mengajarkan Ali tentang kebaikan dan kebijaksanaan. Ia memberikan Ali semangat untuk tetap berjuang dan tidak menyerah pada keadaan buruk yang dialaminya. Ali merasa bahagia karena akhirnya memiliki seseorang yang memahaminya. Ia sering mengunjungi kakek Ahmad dan belajar banyak dari pengalaman hidupnya. Kakek Ahmad juga mengajarinya tentang pentingnya belajar dan mencari ilmu. Dengan semangat baru, Ali berusaha keras di sekolah dan meraih prestasi yang membanggakan. Sementara itu, hubungan Ali dengan ibu tiri dan saudara-saudaranya tidak berubah. Mereka tetap mengolok-oloknya dan membuatnya merasa tidak berarti. Suatu hari, kakek Ahmad mengajak Ali untuk menghadiri pesta di desa sebelah. Di sana, Ali bertemu dengan seorang gadis bernama Aisyah. Mereka berdua segera menjadi teman dekat. Aisyah adalah gadis yang baik hati dan penuh pengertian. Ia melihat kebaikan dalam diri Ali, meskipun banyak yang meremehkannya. Ali merasa bahagia bisa memiliki teman sejati seperti Aisyah. Mereka sering bermain bersama dan mendukung satu sama lain. Dalam perjalanan hidupnya, Ali juga bertemu dengan seorang guru seni bela diri yang memberinya pelajaran tentang kekuatan dan ketenangan batin. Ali menjadi semakin kuat, baik fisik maupun mental. Ia belajar untuk mengendalikan emosinya dan tidak terpengaruh oleh perlakuan buruk ibu tiri dan saudara-saudaranya. Suatu hari, ketika ibu tiri dan kedua saudara tirinya mencoba merendahkan Ali lagi, ia memberanikan diri untuk membela diri. Ali menunjukkan bahwa ia bukanlah orang lemah yang dulu pernah mereka zolimi. Ternyata kakek Ahmad juga telah berbicara dengan tetangga dan penduduk desa tentang perlakuan buruk yang Ali alami. Banyak orang yang merasa simpati dan ingin membantu Ali. Dukungan dari kakek Ahmad, Aisyah, guru seni bela diri, dan juga warga desa membuat Ali semakin percaya diri dan tidak merasa sendiri lagi. Ali mulai menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya mulai merasa takut dan cemas karena perubahan sikap Ali.
Mereka menyadari bahwa Ali tidak akan lagi menjadi korban zolim mereka. Ali juga tidak lagi terlalu terpengaruh dengan perlakuan buruk dari mereka. Ia belajar untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi untuk kebaikan dirinya sendiri. Ketika Ali beranjak dewasa, kakek Ahmad memberikan nasihat terakhirnya. Ia mengatakan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ali memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan bijaksana dan menghargai setiap momen yang ada. Ia ingin menjadi orang yang dapat membantu orang lain dan memberikan kebaikan di dunia ini. Setelah lulus sekolah, Ali pergi ke kota besar untuk mengejar impian dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Kekuatan dan keteguhan hati Ali membawa dia meraih kesuksesan. Ia mendirikan usaha sendiri dan menjadi seorang pebisnis yang sukses. Ali juga tetap menjalin hubungan dengan kakek Ahmad, Aisyah, dan teman-teman baiknya. Mereka saling mendukung dan bersama-sama merayakan kesuksesan dan kebahagiaan mereka. Sementara itu, ibu tiri dan kedua saudara tirinya yang tetap hidup dalam kebencian dan keegoisan tidak pernah mencapai kebahagiaan sejati. Ali menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai dengan menyakiti orang lain atau hidup dalam dendam. Ia bersyukur atas segala pelajaran berharga yang pernah ia alami. Dengan hati yang lapang, Ali memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada ibu tiri dan saudara-saudara tirinya untuk memperbaiki diri dan hidup bahagia. Ali tetap melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Ia menikah dengan Aisyah, cinta sejatinya, dan bersama-sama mereka membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Kisah hidup Ali yang penuh perjuangan dan kebaikan hati menyebar ke seluruh desa dan kota sekitarnya. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangannya dan mengambil hikmah dari cerita hidupnya. Kebijaksanaan Ali juga tidak hanya dilihat dari kesuksesannya sebagai pebisnis, tetapi juga dari perannya sebagai sosok yang selalu siap membantu orang lain dalam kesulitan. Ibu tiri dan saudara-saudaranya yang pernah menzolimi Ali akhirnya menyadari kesalahannya. Mereka merasa menyesal atas perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan dan berusaha meminta maaf. Ali dengan lapang hati menerima permintaan maaf mereka. Ia tidak ingin membawa dendam dalam hatinya dan memilih untuk memberi kesempatan pada mereka untuk berubah. Dengan dukungan dan bantuan dari Ali, ibu tiri dan saudara-saudaranya berubah menjadi lebih baik. Mereka belajar dari kesalahan mereka dan mulai hidup dengan penuh rasa syukur dan kebaikan. Ali membuktikan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan selalu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Ia menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana kita dapat mengatasi cobaan dan kesulitan dengan kepala tegak dan hati yang lapang.
kakek Ahmad dengan bangga melihat perubahan positif dalam kehidupan Ali. Ia menyadari bahwa peran kecilnya dalam hidup Ali telah membawa dampak yang besar bagi anak tiri itu. Hidup Ali yang bahagia dan penuh cinta tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang mengenalnya. Ketika usianya semakin lanjut, Ali memutuskan untuk mengabdikan dirinya dalam membantu anak-anak tiri dan anak-anak yang kurang beruntung. Ia membuka sebuah yayasan sosial untuk membantu mereka mendapatkan akses pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Kisah Ali yang inspiratif menarik perhatian media dan dia menjadi terkenal di seluruh negeri. Namun, dia tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan akar dan perjuangan yang sesungguhnya. Berkat dedikasi Ali dalam membantu anak-anak tiri dan anak-anak kurang beruntung melalui yayasan sosialnya, banyak dari mereka berhasil meraih pendidikan yang lebih baik dan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Ali merasa bahagia dan terpenuhi karena dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Di tengah kesibukannya mengurus yayasan sosial, Ali tidak pernah melupakan keluarganya sendiri. Ia selalu menjaga hubungan yang baik dengan ibu tiri dan saudara-saudaranya yang telah berubah menjadi lebih baik. Kini, hubungan mereka penuh dengan saling pengertian dan kebaikan. Ali dan Aisyah memiliki 2 anak, yaitu Raffi dan Maya. Mereka mendidik kedua anak mereka dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan yang selalu dijunjung tinggi. Raffi dan Maya tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berbudi luhur, dan selalu ingin membantu orang lain. Kisah hidup Ali dan keluarganya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Buku-buku dan film tentang perjuangan hidup Ali menjadi populer di kalangan masyarakat dan menyebarkan pesan tentang kebaikan, keteguhan hati, dan belas kasihan. Ali dan Aisyah juga menjadi pembicara di berbagai acara dan seminar tentang kebaikan hati dan kebijaksanaan. Mereka berbagi pengalaman hidup mereka untuk memotivasi orang lain agar tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Kini, yayasan sosial yang didirikan Ali telah berkembang menjadi lembaga yang besar dan dikenal di seluruh negeri. Banyak orang yang mendukung dan berkontribusi untuk membantu misi yayasan tersebut. Ali merasa terpenuhi dan bersyukur atas segala yang telah ia alami dalam hidupnya. Meskipun ia pernah mengalami zolim dan kesulitan, Ali percaya bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Sementara itu, kakek Ahmad yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada Ali berpulang ke alam baka. Namun, warisan kebaikan dan kebijaksanaannya terus hidup dalam diri Ali dan akan dikenang selamanya. Dalam perayaan ulang tahun yayasan sosialnya, Ali mengundang semua orang yang pernah membantunya dan mendukung misi yayasan. Acara tersebut menjadi momen yang penuh kebahagiaan dan haru, di mana orang-orang saling berbagi cerita
tentang bagaimana Ali dan yayasannya telah memberikan perubahan positif dalam hidup mereka. Kisah hidup Ali yang dahulu dizolimi, namun akhirnya hidup bahagia dan bermakna, terus menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa dengan tekad, kebaikan hati dan semangat untuk membantu orang lain, kita dapat mengubah nasib dan menciptakan dunia yang lebih baik. Ali mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukanlah tentang jumlah harta yang dimiliki atau popularitas yang diraih, tetapi tentang bagaimana kita menyebarkan kebaikan dan menciptakan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Kisah hidup Ali yang penuh perjuangan, belas kasihan, dan kebijaksanaan akan terus dikenang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang anak tiri yang dizolimi, namun akhirnya hidup bahagia, telah menjadi legenda dalam masyarakat, mengilhami banyak orang untuk menjadi lebih baik dan memberikan cahaya dalam kehidupan sesama. Kisah hidup Ali yang dizolimi, namun akhirnya hidup bahagia, mengajarkan kita bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita berurusan dengan cobaan dan tantangan. Ali membuktikan bahwa dengan keteguhan hati, semangat juang, dan kebaikan hati, kita dapat mengubah hidup kita dan menciptakan kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Sebab hidup yang bahagia sejatinya berasal dari hati yang penuh kasih dan jiwa yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.